semesta semua berdoa kepada kita. Bahkan seluruh alam akan menjadi sesuatu yang memberi fadilah dan juga faidah bagi kita. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kita baru saja membahas tentang hikmah keutamaan Lailatul Qadar. Bagaimana kita hadir dan menyaksikan serta mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan melihat bagaimana suasana alam saat itu sangat mendukung. Bagaimana alam ikut bekerja sama, bahkan ada tanda-tanda yang walaupun tidak pasti, akan tetapi ini terjadi dan terbukti. Kita lihat alam begitu tenang, bahkan angin pun seakan tidak bertiup. Kenapa? Karena saat itu malaikat sedang turun dan mendoakan bagi orang-orang yang mau mengharapkan kehadiran Lailatul Qadar. Bila kita tidak mengisi malam Ramadan kita, bahkan di malam itu tidak kita isi dengan ibadah, maka malam kita akan menjadi kosong dan melompong seperti hal ini. Akan tetapi bagi kita yang mau mengisi malam Ramadan kita dengan beribadah, berzikir dan memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka saat itulah Allah akan memberikan fadilah. Dan seakan-akan alam semesta semua berdoa kepada kita. Bahkan seluruh alam akan menjadi sesuatu yang memberi fadilah dan juga faidah bagi kita. Orang-orang yang mau berusaha untuk mendapatkan malam qadar atau malam kemuliaan ini. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Ada banyak doa yang dapat kita panjatkan di malam qadar ini. Salah satunya adalah doa yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri tercinta Rasulullah, yang romantisme cinta beliau saat ini sedang viral di berbagai media sosial. Bagaimana Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka doa apakah yang dapat aku panjatkan?" Maka saat itu sesuai hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menurut Imam Tirmizi dan Al-Hakim, hadis ini merupakan hadis sahih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana Al-Afu, nama Allah ini diucapkan 5 kali di dalam Al-Quran. 1 kali bersama nama Allah Al-Qadir. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Surat An-Nisa ayat 149. Saat kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, malam ini adalah malam kemuliaan, maka Engkau Maha Pengampun. Allah menjelaskan dalam An-Nisa 149, kalau kamu menampakkan kebaikan ataupun menyembunyikannya, ataupun kamu menolak keburukan, maka Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Allah akan memaafkan kita, padahal Allah mampu membalas semua keburukan, mampu membalas semua kejelekan kita. Dan inilah yang Allah tekankan dengan nama Allah, Al-Afu. Yang kedua, Al-Afu ada juga disebutkan bersama kata-kata ghafura. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya adalah Maha Pemaaf dan Allah juga Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 43. Dan hal ini membuktikan bahwa maaf dan keampunan adalah sesuatu yang bersanding. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Surat An-Nisa ayat 99. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Jikalau kita mencermati tentang kata afu yang bersanding dengan kata ghafur, maka di saat ini mungkin
timbul sebuah pemikiran, apakah maaf dan keampunan adalah sama? Akan tetapi antara maaf dan keampunan adalah hal yang berbeda. Kita sangat membutuhkan kemaafan Allah, bahkan lebih daripada kita membutuhkan makan dan minum. Bagaimana kata-kata afa? Ini mempunyai dua makna dalam Al-Quran. Yang pertama, makna afa adalah rela. Saat Al-Quran menjelaskan tentang afa, a'taituhu bidmali afwan, misalnya kita sebut kepada seseorang, aku akan memberikan kepadamu daripada hartaku dengan kerelaan. Yas'alunaka madza yunfiqun, kata Al-Quran, qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang dapat dinafkahkan. Katakan, apa yang lebih dari keperluan yang membuat dia rela. Surat Al-Baqarah ayat 219. Dan inilah makna pertama daripada afa, yaitu kerelaan. Yang kedua, afa juga bermakna al-izalah atau menghilangkan. Allah akan memaafkan, artinya menghilangkan dan menghapus dosa kita sampai tidak ada sama sekali. Orang Arab mengatakan, afatir rihu al-athar. Angin akan menghapus jejakmu. Jadi seperti angin menghapus jejak di debu tanah pasir. Saat itulah afa ini menjadi keampunan yang menghapuskan segala jejak dosa kita. Kita pernah mendengar athar tentang cerita saat Rasulullah sedang berbaring bersama Abu Bakar di Gua Thur saat perjalanan hijrah. Dan saat inilah Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan dan keperluan daripada Rasulullah. Fa'ammara ghulamahu ayya'fu athar aqdami Asma'a hatta la ya'riful kuffaru tariqan Nabi. Maka Rasulullah memerintahkan budaknya agar dia menghapuskan jejak langkah daripada Asma dan jejak kudanya, sehingga kaum kafir tidak dapat mengetahui jalan yang Nabi tempuh untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Nama Al-Afu daripada nama Allah bermakna menghilangkan dan menghapuskan, lalu ridha, kemudian memberi kepada kita. Bagaimana afu yang Allah berikan kepada kita adalah kemaafan dan juga menghilangkan segala bekas dari dosa kita. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Saat Allah memberikan keampunan kepada kita, maka keampunan Allah adalah masih menampakkan dan menyisakan dosa kita. Akan tetapi Allah menutup dosa kita. Tapi bila Allah memaafkan dengan kata-kata afu, seperti doa yang kita panjatkan di malam qadar ini, maka Allah akan memberikan keampunan yang tanpa batas, keampunan yang tanpa bekas, dan juga kemaafan dari dosa kita sampai dosa kita hilang, bagaikan debu di tanah pasir. Dan inilah perbedaan antara al-afu dengan ghafar. Kalau ghafar sifat Allah adalah pengampun, sedangkan afu pemaaf. Al-afu lebih dalam daripada maghfirah. Maghfirah adalah ampunan, namun masih ada, tapi ditutupi. Sedangkan maaf adalah menghapus seluruh bekas dari dosa kita. Bila seseorang beribadah tanpa mendapatkan Lailatul Qadar, dia sholat setiap hari, dia berpuasa setiap hari, akan tetapi dia tidak mendirikan malam sehingga mencari malam Lailatul Qadar, kemungkinan dosa-dosanya diampunkan. Akan tetapi di hari kiamat kelak akan ditampakkan kembali dosanya kepada orang tersebut. Dan Allah akan menyuruhnya untuk mengakui dosa tersebut. Akan tetapi orang yang mengerjakan dosa besar lalu bertaubat dengan taubatan nasuha, di mana dia menyesali perbuatannya, meminta ampun atas perbuatan dosanya, dan juga berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Lalu kemudian dia mencari kemuliaan di Lailatul Qadar. Maka Allah akan memberikan afunya, memberikan kemaafannya, sehingga seluruh dosanya hilang tanpa bekas sama sekali. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Penjelasan tentang sifat Allah Ghaffar diceritakan bahwa datanglah seorang hamba pada hari kiamat. Lalu Allah memanggil hamba tersebut. Wahai hambaku, mendekatlah engkau. Maka saat itu Allah menurunkan hijab, menurunkan tabir, dan Allah menampakkan dosa yang telah hamba ini lakukan. Ingatkah kamu tentang dosa ini, kata Allah. Maka hamba itu berkata, aku ingat ya Allah, aku pernah melakukan dosa ini. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah.
Maka saat itu Allah berkata, iya, di dunia dosamu aku tutupi. Dan di saat ini aku turunkan maghfirah kepadamu. Dan juga aku ampunkan dosa-dosamu. Lalu Allah berikan maghfirah. Di hadis yang kedua, ada seorang hamba yang datang di hari kiamat. Lalu Allah memanggilnya. Wahai fulan, aku ridha kepadamu dan memaafkanmu. Maka syurgalah tempat engkau masuk. Di saat ini kita mendapatkan kemaafan dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Dan inilah yang lebih bagus, yang lebih kita damba, yang lebih kita harapkan, yang lebih kita cinta daripada sekedar maghfirah. Allah berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, berangan-anganlah dan berkeinginanlah. Aku telah mengampunimu. Tidaklah engkau berangan-angan kecuali aku akan berikan. Dan inilah yang kita minta kepada Allah, agar Allah berikan kemaafan kepada kita di malam Lailatul Qadar ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apabila kita membaca doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jikalau engkau telah memaafkan dosaku dan engkau maha pemaaf, maka malam ini ampunkan dan maafkanlah dosa-dosaku. Di saat Lailatul Qadar inilah kita berusaha berdoa dengan berbagai doa yang kita ketahui. Berdoa dengan berbagai pinta yang kita inginkan. Berdoa dengan berbagai amalan, berbagai zikir untuk menghidupkan malam Qadar ini. Kita ketahui saat kita mencari malam Qadar ini, kita bisa mencari di saat Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kapan malam Qadar ini terjadi? Rasulullah mengajarkan, carilah di 10 terakhir. Taharru Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Carilah bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ini 10 yang akhir untuk mencari malam Qadar. Dan di saat kita mencari malam Qadar ini, Lailatul Qadar, maka saat inilah dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ini kita bisa meningkatkan ibadah kita dengan iktikaf, bertadarus dan juga berzikir kepada Allah. Kita juga bisa mencari Lailatul Qadar ini pada malam-malam yang ganjil. Taharru Lailatul Qadri fil witri binal ishril awakhir min Ramadan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dari 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Pernah juga Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah keluar di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Lalu Rasulullah berkata, "Inni araitu Lailatul Qadri." Sesungguhnya aku melihat Lailatul Qadar pada tadi malam. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah berjumpa malam Lailatul Qadar di malam 21 Ramadan. Di tahun berikutnya, Ubay bin Ka'ab berkata, "Wallahi inni la a'lamuha." Demi Allah, aku nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Wa aktsaru ilmi hiya Lailatul Laili amarana Rasulullah. Yang aku ketahui dan aku pastikan bahwa ilmuku banyak di situ. Hiya Lailatul Lati, dia adalah malam yang Rasulullah perintahkan kami bi qiyamiha wa hiya Lailatul sab'in wa ishrin. Allah perintahkan kami untuk mendirikan malam itu dan itulah malam ke-27 Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cerita dari Ubay bin Ka'ab ini menjadi pedoman bagi hidup kita untuk mencari keberkahan dan kemuliaan di malam 27 Ramadan. Ada juga hadis Rasulullah yang bercerita bahwa malam Qadar ini terjadi pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Barang siapa ingin mencari malam Qadar ini, malam kemuliaan ini, silahkan mencarinya pada 7 yang akhir dari bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap tahunnya bulan Ramadan, maka malam Qadar ini akan berpindah-pindah. Lailatul Qadar akan berganti. Bisa malam 21, 23, 25, 27, bahkan 29. Dan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Dan hikmah rahasia dari berpindahnya Lailatul Qadar di setiap tahunnya, agar semua manusia, semua umat Nabi Muhammad akan berusaha mencari, meningkatkan ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling banyak melakukan amal ibadah di malam-malam ganjil
pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Insya Allah orang inilah yang akan mendapatkan kemuliaan daripada malam qadar ini. Kalau kita tidak mencari malam qadar ini, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dan juga keberkahan dari malam qadar ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru syadda ma'azirahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah Rasulullah apabila masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah mengikat tali pinggangnya, mempersiapkan dirinya, dan menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Rasulullah saja yang merupakan orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Tapi beliau mencari dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah barang tentu, sudah sepantasnya lah. Begitu banyak doa yang kita panjatkan di malam kemuliaan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan keagungan serta kesempurnaan yang ada pada malam qadar ini. Kalau kita berusaha mencari, insya Allah Allah akan memperjumpakan kita. Allah akan mendapatkan kita. Dan Allah akan memberikan kita kemuliaan yang ada pada malam qadar. Dan di saat inilah kita mulai beriktikaf di masjid dalam keadaan suci dan merenung uzlah atau keadaan lockdown. Insya Allah, Allah akan berikan kemuliaan bagi kita di malam qadar atau Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.